Israel secara terang-terangan menyebut bahwa kini Iran adalah target sah dari rezim Zionis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ekonomi Israel, Nir Barkat. Israel menyerukan hal itu karena Iran dianggap telah menentang Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan oleh Nir Barkat pada Rabu 24 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa Iran adalah target yang sah bagi Israel. Barkat menyebut bahwa Teheran merupakan kepala ular. Menteri Israel itu bahkan mengklaim pihaknya mampu untuk terus berperang. Bahkan mereka menyatakan kesanggupan untuk membuka front baru dengan Lebanon meski pengeluaran militer lebih dari 250 juta dolar per hari. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berpandangan bahwa kemungkinan perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas. Diplomat Iran itu menilai bahwa jika cakupan perang semakin luas, maka bahaya perang yang lebih luas di Timur Tengah juga akan meningkat. Abdollahian pun lantas mengaitkan meningkatkan ketegangan perang ini dengan adanya Amerika Serikat. Menurutnya, jika AS menghentikan dukungannya terhadap Israel, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit. Sehingga Abdollahian menilai kunci untuk menyelesaikan perang ini ada di Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan walkout saat Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataannya dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB. Terekam momen detik-detik saat sang Menlu keluar diikuti oleh stafnya. Rupanya tak sendiri, aksi walkout ini juga diikuti oleh sejumlah delegasi dari negara lain. Momen saat Menlu Retno walkout dalam acara yang digelar di markas besar PBB New York pada Selasa 23 Januari itu terekam dalam video yang diunggah oleh VOA Indonesia. Dalam video terlihat Menlu Retno keluar dari ruangan yang diikuti oleh beberapa staf dan beberapa delegasi negara lain. Mereka berbondong-bondong meninggalkan ruangan saat Dubes Israel untuk PBB, Gilad Ergan, mendapat giliran memberikan pernyataan. Terkait dengan hal ini, juru bicara Kemlu RI lalu Muhammad Iqbal memberikan pernyataannya. Ia mengonfirmasi bahwa kejadian itu berlangsung saat wakil tetap atau watap Israel untuk PBB Gilad Ergan menyampaikan statementnya. Aksi meninggalkan ruangan sidang tidak hanya dilakukan Retno saja, melainkan ketua delegasi negara lain. Hal ini disampaikan Iqbal kepada wartawan pada Kamis 25 Januari 2024. Iqbal menuturkan sebelumnya watap Israel itu juga tidak berada di ruangan saat Indonesia dan sejumlah negara organisasi kerjasama Islam atau OKI menyampaikan pernyataan. Oleh karena itu, saat watap Israel mengungkapkan pernyataannya, banyak negara OKI dan Menlu RI yang juga tidak berada di tempat. Dikutip dari Tribun News, dalam momen itu Menlu Marsudi menyerukan penolakan keras atas niatan Israel yang ingin menghapus Palestina dari peta dunia. Ia meminta DKPBB segera bertindak lantaran pernyataan ini makin menyulut ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah kian nyata. 21 pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tewas karena satu serangan Hamas di Gaza Tengah menjadi rekor menyakitkan untuk Israel. Rupanya serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut sudah direncanakan, di mana militan Palestina itu menyerang Zionis saat mereka telah merasa aman. Dikutip dari Tribun News, taktik ini diungkap oleh Hamas yang menyebut bahwa aksi itu merupakan operasi gabungan antara Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina. Dijelaskan dalam telegram pada Rabu 24 Januari, pasukan Al-Qassam telah ditempatkan selama berminggu-minggu di timur Al-Maghazi di Gaza Tengah. Pasukan tersebut membiarkan pasukan Israel memasuki wilayah itu seolah prajurit Hamas sudah pergi dari wilayah tersebut. Dijelaskan bahwa Al-Qassam sampai mendirikan tenda untuk memantau pasukan Israel. Lebih lanjut, Al-Qassam mengatakan pejuangnya sengaja membiarkan Israel menembaki dan menyisir wilayah Al-Maghazi. Hal itu untuk memberikan rasa aman kepada IDF sebelum para pejuang Brigade Al-Qassam menyergap mereka pada waktu yang tepat. Hamas juga tidak menyerang pasukan Israel yang berada di atas jebakan ladang ranjau yang ditanam oleh
oleh Al-Qassam. Bahkan Al-Qassam menunggu pasukan Israel untuk memasang jebakan di rumah-rumah warga Palestina yang beberapa sudah rusak akibat serangan Israel sebelumnya. Setelah mendapat momen yang tepat, Brigade Al-Qassam pun menargetkan kendaraan militer pasukan Israel beserta tentara yang ada di dalamnya. Ledakan yang berasal dari kendaraan militer itu pun meruntuhkan bangunan yang telah dipasang peledak oleh Israel hingga membuat para tentara tewas karena tertimbun reruntuhan bangunan. Tak sampai di situ, Hamas juga menargetkan unit penyelamat pasukan Israel yang datang untuk memberikan bantuan militer. رب سد يا رب. الله أكبر. Kelompok Houthi kembali memberikan perlawanan dengan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Washington melaporkan bahwa Houthi kembali menyerang kapal AS dengan menggunakan 3 rudal balistik. Tak main-main, rudal itu pun menargetkan 2 kapal Amerika sekaligus. Dikutip dari Al Arabiya, hal yang disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. Adapun serangan 3 rudal itu dilakukan oleh Houthi pada Rabu 24 Januari 2024. Serangan yang dilancarkan oleh Houthi menunjukkan bahwa kelompok Yaman tersebut telah membuktikan sumpah untuk melanjutkan serangan mereka di Laut Merah meski digempur oleh AS dan Inggris. John Kirby mengatakan bahwa 3 rudal itu menyasar 2 kapal dagang AS di Laut Merah bagian selatan. Meski begitu, ia mengatakan 1 rudal itu meleset sementara 2 lainnya ditembak jatuh oleh kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Kendati tak menyebabkan kerusakan, serangan itu menjadi ancaman baru untuk AS. Menurut Kirby, Houthi masih berniat melakukan serangan-serangannya yang berarti membuat AS harus lebih waspada dan melindungi pengirimannya. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan ke arah kapal kontainer MV Mars Detroit yang berbendera dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika Serikat. CENTCOM juga melaporkan tidak ada korban luka atau kerusakan pada kapal tersebut. Sementara itu, juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan pada hari Selasa bahwa sudah beberapa hari sejak serangan terakhir Houthi, mereka mencatat bahwa Yaman masih mempertahankan beberapa kemampuan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada serangan tambahan. Unjuk rasa kembali terjadi di Tel Aviv yang mendemo Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebanyak 5.000 orang menutup jalan raya utama Ayalon. Ribuan warga itu mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata terhadap perang di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, laporan surat kabar Israel Yediot Ahronot menyebut ribuan pengunjuk rasa Israel menutup 2 jalan utama di Tel Aviv pada Rabu 24 Januari 2024 malam. Mereka menuntut kesepakatan segera dengan Hamas untuk pembebasan sandera di jalur Gaza. Selain di Ayalon, para pengunjuk rasa menutup jalan Kaplan di kedua sisi hingga menghalangi lalu lintas. Massa pun mengangkat foto para sandera dan spanduk dengan slogan-slogan yang menyatakan gencatan senjata hingga tuntutan pengembalian para sandera. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan rakyat meningkat terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka mendesak Netanyahu segera mencapai kesepakatan guna membebaskan sekira 137 sandera yang menurut Israel masih ditahan oleh kelompok Palestina Hamas di jalur Gaza.
Sementara itu, bagi Netanyahu, desakan ini berarti juga tuntutan baginya untuk mengalah pada keinginan Hamas. Hamas menyatakan tidak akan ada pembebasan sandera Israel apapun jika perang tidak dihentikan secara total. Sedangkan Netanyahu berulang kali menyatakan jika perang akan terus berlanjut sampai tujuan dan target mereka terpenuhi dalam perang Gaza. Faksi terkemuka dari Irak menyusul langkah Houthi Yaman untuk memblokade kapal-kapal Israel. Mereka adalah Brigade Syahid al-Syuhada. Brigade tersebut akan memblokade kapal-kapal Israel dari Laut Mediterania. Dikutip dari Middle East Monitor, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal faksi tersebut yakni Abu Ala al-Walai di X pada Rabu 24 Januari 2024. Menurut brigade itu, penerapan blokade laut terhadap Israel di Laut Mediterania merupakan tahap kedua dari perlawanan mereka. Aksi itu dilakukan setelah Amerika secara terang-terangan menyerang Yaman. Abu Ala juga menyebut selain menegakkan blokade itu, ia juga akan menghapus pelabuhan-pelabuhan dari Israel. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut tidak akan berhenti sebelum serangan mematikan di Gaza dihentikan. Setelah menyatakan hal itu, perlawanan Islam di Irak melakukan operasi yang menargetkan pelabuhan Asdod di Israel dengan drone. Mereka juga mengklaim telah menembakkan rudal ke pangkalan Koniko yang menampung pasukan AS di Suriah yang dilaporkan untuk ketiga kalinya. Gerakan perlawanan Irak diketahui telah meningkatkan serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah. Hal itu akibat Israel melakukan perang genosida di Gaza. Bahkan, Zionis sudah terguncang akibat blokade laut di Laut Merah dan Laut Arab yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Houthi di Yaman. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF tengah dilanda kepanikan dengan kabar bahwa Hizbullah pasukan Lebanon telah menyusup ke perbatasan. Mereka pun melakukan patroli dalam jumlah besar ke sebuah titik di perbatasan utara dengan Lebanon pada Kamis 25 Januari. Rupanya IDF sudah masuk dalam taktik tipuan dari Hizbullah. Dikutip dari Tribunnews.com, dikabarkan bahwa pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel melalui kibbutz atau permukiman Hanita di wilayah Al-Jalil dekat perbatasan dengan Lebanon Selatan. IDF merespons kabar itu dengan mengirim pasukan dalam jumlah besar. Namun pemeriksaan area menunjukkan bahwa kabar itu tidak benar. IDF melaporkan bahwa semuanya aman setelah dugaan infiltrasi dari Lebanon Selatan pada Kamis pagi. Meski telah terbukti jika kabar penyusupan Hizbullah itu hanya tipuan, media Israel melaporkan terjadi kepanikan karena informasi itu. Sirena pun berbunyi di wilayah luas dekat perbatasan dengan Lebanon. Tak hanya itu, pada saat yang sama beberapa jalan ditutup dan pos pemeriksaan didirikan di beberapa wilayah. IDF dilaporkan juga menyatakan keadaan waspada di 9 permukiman dekat perbatasan dengan Lebanon. Dilaporkan pula Zionis secara intensif mengoperasikan drone dan pesawat tempur Israel di langit perbatasan utara. Perang tersebut terjadi di tengah eskalasi militer di perbatasan Lebanon-Palestina, terutama setelah pembunuhan Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri oleh Israel. Oleh sebab itu, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.